Haleluya, shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam acara Morning Blessing. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, sejahtera, sukacita, dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku adalah kudus. Ini adalah suratan Petrus yang dikutip di dalam Imamat pasal 19 juga ayat yang kedua berkata, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus adanya. Tema renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup dalam kekudusan. Saya mau katakan kepada kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat-umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan, jangan lupa untuk kita tetap hidup di dalam kekudusan. Gereja harus hidup kudus. Orang-orang percaya, orang-orang beriman, orang-orang yang menyembah Tuhan harus hidup di dalam kekudusan. Jangan sampai kita lupa hal ini, saudara. Nah, saya mau menyampaikan kepada kita ada beberapa alasan kenapa kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang maha kudus. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, karena Allah kita Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, maka kita harus juga sebagai umat-umat Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus, umat-umat Allah yang percaya kepada Yesus, yang sudah dimerdekakan dari dosa, maka kita juga harus hidup kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab kenapa, saudaraku? Sebab hanya dengan kekudusan kita bisa mendekat kepada Allah. Hanya karena kekudusan kita bisa layak di hadapan Tuhan. Hanya karena kekudusan kita bisa menghampiri Allah. Hanya karena kekudusan kita bisa datang kepada Tuhan. Hanya karena kekudusan kita bisa menyembah Tuhan Allah yang maha kudus itu. Ibarat terang dan gelap, tidak mungkin ada persatuan antara terang dan gelap. Demikianlah antara Allah yang maha kudus dengan gerejanya. Kalau kita hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan, hidup dalam ketidakbenaran, maka kita tidak pernah bisa menghampiri Allah yang maha kudus. Oleh karena itu, saudaraku, miliki hati yang kudus, pikiran yang kudus, perkataan yang kudus, perilaku yang kudus, perbuatan yang kudus, perkataan yang kudus, dan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Karena oleh kekudusan itulah kita bisa mengenal Allah, mendekat kepada Allah, Allah yang maha kudus, dan kita diberkati Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan? Karena hidup kita ini adalah persembahan yang kudus bagi Allah. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 berkata, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini alasan yang kedua kenapa kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena tubuh kita, karena hidup kita adalah persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Saudaraku, ketika Paulus menulis ayat ini, dia sedang membandingkan antara persembahan di perjanjian lama pada masa hukum Taurat dengan perjanjian baru, saudaraku. Di perjanjian lama di masa Taurat, persembahan yang diberikan kepada Tuhan, korban-korban binatang atau hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan memiliki syarat-syarat yang luar biasa. Harus sehat, tidak boleh sakit, harus tambun, harus gemuk, tidak ada noda, tidak ada cacat, tidak ada celah. Benar-benar hewan-hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan itu di zaman Taurat harus diteliti dengan sedetail-detailnya. Jangan sampai ada cacat, celah, atau penyakitan. Harus benar-benar yang terbaik di hadapan Tuhan. Demikian juga hidup kita di zaman perjanjian baru. Setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, setelah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka korban kita bukan lagi hewan yang disembelih di atas mezbah. Korban kita bukan lagi dalam bentuk binatang, tetapi
persembahan kepada Tuhan adalah yaitu tubuh kita, yaitu hidup kita yang kudus, yang tidak ada cacat celanya, yang hidup benar, yang hidup tulus, yang hidup lurus di hadapan Tuhan. Itu persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, saudaraku, ayat yang ke-19 sampai 20, di sana dikatakan, sebab kamu sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kamu sudah dibeli dengan harga yang sudah lunas dibayar. Oleh karena itu, persembahkanlah tubuhmu, permuliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, karena tubuh kita ini adalah persembahan yang kudus, yang harum, yang indah di pemandangan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kenapa kita harus hidup kudus? Yang ketiga, karena hidup kita adalah bait Allah, hidup kita adalah rumah Allah. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 17 berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu, bahwa hidupmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah, Roh Kudus tinggal diam di dalam kamu. Dan barang siapa yang membinasakan bait Allah, ia akan dibinasakan. Sebab bait Allah itu, rumah Allah itu kudus, dan rumah Allah itu, bait Allah itu adalah kamu, kita, kata firman Allah. Oleh karena itu, saudara, ini alasan yang ketiga kenapa kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena tubuh kita, karena hidup kita adalah bait Allah, rumah Allah, di mana Roh Allah, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, berdiam di dalam kita. Kita rumahnya. Oleh karena itu, kita harus setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu menjaga kekudusan hidup kita, menjaga kekudusan hati kita, menjaga kekudusan pikiran kita, perilaku kita. Karena di dalam hidup kita ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, rumah Allah harus bersih, harus kudus, karena itu adalah tempat Ia tinggal. Oleh karena itu, apabila Roh Allah tinggal dalam kita, maka hidup kita penuh dengan kuasa, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh damai, hidup kita penuh mujizat, hidup kita penuh pertolongan Tuhan, hidup kita penuh dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup dalam kekudusan, dan alasan-alasan yang lain seterusnya saya akan beritahu dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.